Shalom saudara, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian edisi Jumat 19 Desember 2025. Salam bagimu, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal memenuhi saudara. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Galatia pasal 4 ayat 1 sampai ayat 7. Mari kita satukan hati, kita berdoa, mohon hikmat dari kuasa Roh Kudus. Tuhan Allah Bapa kami yang penuh dengan kasih, kami mengucap syukur kepadamu untuk kehidupan baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami akan merenungkan firman-Mu dari Galatia 4 ayat 1 sampai 7. Bukalah hati dan pikiran kami Tuhan, biarlah Roh Kudus menuntun dalam membaca merenungkan firman-Mu saat ini. Agar firman-Mu menguatkan iman kami dan memampukan kami menjalani hari ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Galatia 4 ayat 1 sampai ayat 7. Tidak ada lagi perhambaan. Yang kumaksudkan ialah, selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba, sekalipun ia tuan dari segala sesuatu. Tetapi, ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Namun setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Karena kamu adalah anak, Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, "Ya Abba, ya Bapa." Jadi, kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, kamu juga ahli-ahli waris oleh perbuatan Allah. Amin. Firman Tuhan. Bukan lagi hamba, melainkan anak. Itulah tema kita saat ini. Saudara, dalam masyarakat, sebutan hamba merupakan hal yang tidak mengenakan. Mengapa? Karena hamba dalam bahasa Toraja disebut sebagai kata kaunan, itu menunjukkan identitas seseorang yang dianggap rendah dan cenderung dianggap hina. Seorang hamba tentu hanya melakukan apa yang diminta atau diperintahkan kepadanya. Kepada jemaat di Kolose, Paulus mengingatkan bahwa sebelum seseorang beroleh penebusan dalam Yesus Kristus, status setiap orang adalah hamba. Mengapa? Karena ia takluk kepada hukum Taurat, takluk kepada roh-roh dunia, dan takluk kepada dosa. Namun, penebusan yang diterima kemudian di dalam Kristus telah mengubahkan status orang percaya dari hamba dosa menjadi anak-anak Allah yang akan menjadi ahli waris. Bagi orang-orang yang menerima penebusan dalam Kristus adalah anak, maka roh Kristus akan diam dalam hatinya dan dapat berseru kepada Allah, "Ya Abba, ya Bapa." Perubahan status dari hamba menjadi anak tentulah menuntut perubahan cara hidup. Setiap orang sebagai anak mestilah berusaha hidup sebagai orang yang akil balik atau orang yang dewasa. Kedewasaan yang nampak dalam relasi hidup dengan Bapa dan kedewasaan dalam menjaga kekudusan hidup dalam berelasi dengan sesama, serta kedewasaan dalam mengamalkan segala tuntunan, peringatan, dan pengajaran dari Bapa. Saudara yang diberkati Tuhan, kalau Allah dalam karya penebusan Kristus telah menjadikan kita anak dan menjadi milik Kristus,
maka sepatutnya lah kita menjaga wibawa dan kehormatan itu. Cara menjaga wibawa dan kehormatan itu adalah dengan tidak membiarkan pikiran, hati, dan tingkah laku kita tertawan dengan ragam ajaran yang tidak benar, ataupun tertawan lagi oleh kuasa dosa, melainkan hidup yang menghasilkan buah-buah roh. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu menaikkan doa syukur kita. Mari berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena Engkau telah mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu dan memberikan kami roh anak-Mu yang tinggal di dalam hati kami. Berdasarkan kasih karunia-Mu itu, kami membawa permohonan syafaat kami ke hadapan. Kami berdoa bagi jemaat-Mu supaya setiap orang sungguh menyadari identitasnya sebagai anak Allah dan hidup dalam ketaatan serta kebebasan yang Engkau berikan. Jauhkan kami dari hidup sebagai hamba yang takut dan ajar kami untuk percaya penuh kepada pemeliharaan-Mu. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga, anak-anak, dan orang-orang yang sedang merasa terikat oleh beban hidup, rasa bersalah, atau ketakutan. Kiranya mereka mengalami pembebasan dan damai sejahtera sebagai anak-anak Allah. Kami pun berdoa bagi para pemimpin, para pelayan Tuhan, dan semua yang bekerja hari ini. Berikan hikmat, kekuatan, dan hati yang takut akan Tuhan, supaya melalui hidup mereka nama-Mu dipermuliakan. Kami menyerahkan seluruh aktivitas kami ke dalam. Biarlah hari ini langkah kami tetap dipimpin oleh Tuhan sendiri, sehingga kami berjalan seturut kehendak-Mu. Kami menikmati segala kesibukan kami, tetapi kami memancarkan kasih-Mu dan menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian kebersamaan kita dalam renungan harian pagi ini. Tuhan memberkati kita semua. Selamat beraktivitas.